Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Suryana dari kelas 11 IPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan varikokel. Mulai dari pengertian varikokel. Varikokel merupakan kondisi yang mirip dengan varises pada kaki. Bedanya pada varikokel, pembengkakan pembuluh vena terjadi dalam kantung zakar atau yang biasa kita sebut skrotum. Pada varikokel terjadi dilatasi plexus pempiniformis dan vena spermatica inverna yang mengelilingi korda spermatica. Patofisiologi varikokel. Patofisiologi varikokel didasari oleh adanya gangguan pada aliran darah vena plexus pempiniformis dan vena spermatica inverna sehingga terjadi dilatasi vena yang disebabkan oleh berbagai mekanisme. Secara anatomis, darah dari testis akan memasuki jaringan pembuluh darah vena yang dikenal sebagai plexus pempiniformis. Jaringan ini bersatu membentuk vena spermatica interna. Pada kondisi varikokel terjadi dilatasi vena spermatica interna yang menyebabkan aliran darah balik ke plexus pempiniformis. Diagnosis varikokel. Pasien varikokel umumnya asimptomatik sehingga seringkali varikokel terdiagnosis saat pasien datang dengan keluhan infertilitas. Pada anamnesis, penderita varikokel tidak mengeluhkan gejala apapun karena sebagian besar varikokel bersifat asimptomatik. Pada beberapa kasus pasien mengeluhkan adanya pembesaran pada skrotum, terutama di bagian atas dan berada di sisi kiri. Benjolan pada skrotum berbentuk seperti gumpalan cacing yang terkadang baru muncul saat pasien mengedan, batuk, atau menahan napas. Pasien juga terkadang mengeluhkan adanya rasa nyeri atau rasa berat yang berasal dari skrotum. Penegakan diagnosis varikokel dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan fisik berupa inspeksi dan palpasi skrotum. Hasil pemeriksaan dapat dikonfirmasi dengan pemeriksaan penunjang seperti USG Doppler. Komplikasi penyakit. Beberapa penyakit bisa ditimbulkan jika varikokel ini tidak diatasi sedini mungkin. Beberapa penyakitnya adalah penyusutan testis. Penyusutan testis bisa terjadi karena katup vena yang rusak dapat menyebabkan darah berkumpul dan meningkatkan tekanan darah pada pembuluh darah tersebut. Tekanan dan toksin yang terkandung dalam darah inilah yang diduga dapat menyusulkan testis. Dan selanjutnya kemandulan, suhu yang terus-menerus meningkat di daerah testis akibat varikokel bisa mengaruhi pembentukan kuantitas, pergerakan, serta kualitas sperma. Pengobatan varikokel. Salah satu di antaranya pengobatan varikokel ada yang namanya emobilisasi. Emobilisasi ini dilakukan dengan cara memasukkan sebuah selang berukuran mikro disertai dengan perangkat X-ray ke pembuluh vena untuk mencari bagian yang rusak atau mengalami pembengkakan. Setelah ditemukan, cairan khusus akan dikeluarkan dari selang tersebut cairannya berfungsi untuk menghalangi darah masuk ke pembuluh vena yang rusak dan mengalir melewati pembuluh darah vena yang sehat. Pengobatan yang kedua ada operasi terbuka. Operasi terbuka ini meliputi pengangkatan atau melakukan perbaikan ke pembuluh darah yang rusak atau yang membengkak. Operasi terbuka ini dijalankan dengan pasien keadaan bius total. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Saya sebutkan dulu, jelaskan mekanisme hubungan secara patofisiologis antara obesitas dan terjadinya varikokel. Hubungan terjadinya varikokel pada orang obesitas dapat digambarkan melalui beberapa hipotesis. Hipotesis yang pertama, pada orang obesitas terdapat peningkatan jaringan adiposa atau jaringan lemak. Berdasarkan riset, peningkatan jaringan adiposa mencegah kompresi dari pembuluh renal atau ginjal. Hipotesis yang kedua adalah pada orang obesitas terdapat pembentukan
menurunkan adiposa di testis sehingga menurunkan deteksi varikokel. Bisa jadi saat pemeriksaan varikokel, orang obesitas kemungkinan bisa terdapat varikokel tapi tidak terdeteksi karena adanya penumpukan lemak di testisnya. Jadi menurut penelitian, hubungan angka prevalensi varikokel dengan prevalensi obesitas berbanding terbalik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.